Kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah. 2 tersangka kasus dugaan korupsi. KPK menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan korupsi. Akhir-akhir ini kalian pasti sering dengar kan berita maraknya tentang korupsi. Tapi kalian tahu nggak sih apa arti korupsi? Perampasan, penipuan, licik, penyalahgunaan. Korupsi merupakan tindakan di mana seseorang melakukan hal menyimpang seperti penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dengan tujuan mendapatkan kekayaan atau keuntungan pribadi. Selama ini kita sering mendengar adanya tindakan korupsi yang melibatkan pemerintah. Namun faktanya tindakan korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja. Dari anak kecil hingga orang dewasa, dari pejabat hingga rakyat biasa, bahkan dari hal yang kecil hingga ke hal yang besar. Gimana ini? Tugas kita buat besok belum selesai. Gimana kalau kita joki aja? Korupsi bukan hanya tentang uang, harta, atau kekayaan, tetapi korupsi tentang etika sikap, moral dalam kedisiplinan dan kejujuran. Orang yang memiliki sikap disiplin dan jujur tidak akan melakukan tindak korupsi. Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga masalah budaya dan moral. Oleh karena itu, tindakan korupsi dapat merusak kepercayaan yang telah dibangun dalam praktik kehidupan sehari-hari. Tindakan korupsi bisa berdampak secara ekonomi, sosial, hukum, hingga politik. Namun, dampak paling parah biasanya terjadi pada sisi ekonomi. Karena tindakan korupsi bisa berdampak negatif terhadap investasi dan distribusi kekayaan, apalagi jika melibatkan pejabat-pejabat besar. Hal ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi negara dan menyebabkan ekonomi negara semakin terpuruk. Tindakan korupsi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, perilaku individu. Hal ini berkaitan dengan sikap atau mental seseorang yang terjadi karena adanya dorongan dalam diri sendiri. Kedua, kurangnya fasilitas pemerintah daerah. Dan ketiga, lemahnya sistem perundang-undangan yang ada. Tidak adanya pengawasan serta kontrol yang baik dari pihak internal maupun eksternal. Berikut kebijakan dan regulasi anti korupsi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kelima, Peraturan KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi. KPK memiliki berbagai peraturan dan kebijakan internal yang mendukung upaya pemberantasan korupsi, termasuk pedoman untuk pencegahan korupsi di sektor publik. Mahasiswa merupakan generasi muda yang memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan, sehingga mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Berikut beberapa peran yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam upaya memberantas korupsi. Yang pertama, mengawasi dan mengontrol penggunaan anggaran fakultas serta kualitas pelayanan administrasi akademik dan non-akademik. Kedua, para mahasiswa dapat berperan dalam mengedukasi rekan-rekannya tentang pentingnya budaya anti korupsi. Ketiga, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam forum mahasiswa dan organisasi dan mengusulkan ide-ide inovatif serta kebijakan yang mendukung terciptanya kampus bebas korupsi. Keempat, mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi di kampus. Kelima, mahasiswa dapat berperan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan mensosialisasikan nilai-nilai integritas dan transparansi kepada masyarakat sekitar. Itulah video dari kelompok kami tentang pendidikan anti korupsi. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bersama lawan korupsi demi masa depan bangsa yang lebih baik.